Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Ade Rudamayanti SPD dari SMA Negeri 1 Wonosobo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanggamus, Lampung. Perkenalkan juga dua orang hebat, yaitu Ibu Wahyu Tribudianti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Ira Selviana SPD sebagai pengajar praktik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah. Baiklah nak, berdasarkan pembelajaran kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang apa itu bullying, dan hari ini kita mengulangi lagi pembelajaran kemarin agar kalian lebih paham. Kira-kira apa itu bullying? Siapa yang tahu? Oh, Waalaikumsalam. Maaf Bu, telat. Telat? Iya. Siang. Nanti kalau misalkan sudah jam istirahat, kalian tunggu di ruang BK ya. Sekarang silakan duduk dulu ya. Siap Bu. Ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Gimana? Udah istirahat ya? Udah Bu. Udah. Jajannya banyak nggak? Banyak. Modulnya banyak berarti ya. Iya. Sekarang Bu Ade mau komunikasi sama Selvia. Bu Ade percaya kalau misalkan Selvia pasti tahu kenapa kamu saya suruh ke ruangan saya. Iya Bu. Kenapa? Karena telat masuk kelas. Karena telat masuk kelas. Telat masuk kelas kenapa? Karena diantar Ibu. Diantar ibu. Diantar ibu? Kok bisa diantar ibu gimana? Dan gara-gara itu nganterin adik sekolah Ibu. Antar adik sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD 1 Pangkur. Emang nggak searah? Nggak searah? Enggak. Nggak searah. Berlawanan arah gitu Iya. maksudnya. Yang lebih jauh? Sekolah siapa? Dari itu. Sekolah kamu. Tapi antarnya adik kamu dulu ya. Memang sebenarnya nak ya, semua orang itu pasti pernah mengalami namanya terlambat. Tetapi bagaimana sering atau tidaknya anak siswa itu terlambat, kebetulan kalau di jamnya Bu Ade, Selvia memang baru sekali ini terlambat. Tapi berdasarkan informasi dari ketua kelas, kalau Selvia itu sering terlambat di jam-jam lain. Kira-kira konsekuensinya apa kalau kamu suka terlambat? Dihukum. Kamu pernah dihukum ya? Jadi itu kamu pernah dihukum kan ya, berdiri di depan kelas kan ya? Iya Bu. Ya selain itu tinggalan pelanggaran belajar. Kalau dalam konsekuensinya dihukum dengan segala pelajaran. Nah, maksudnya Bu Ade, kalau misalkan diusahakan untuk tidak terlambat, karena ya lebih sia-sia. Terus tugas-tugas yang terlambat itu belum kamu kerjakan kata guru lain? Belum Bu. Belum dikerjakan karena udah kesiangan, kerjaan numpuk gitu kan. Iya Bu. Nah, Mas Bude nanti tolong dikerjakan
waktunya ya, jangan terlambat masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti Sylvia melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Itu kan konsekuensinya sudah ada, bahwa dia juga melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas ya, bersama teman-teman yang dibuat di kelas. Oke, ya ini cukup sampai di sini terlambatnya, diusahakan untuk datang lagi. Nah, solusi dari Bu Ade, kamu harus bangun lebih pagi. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini enggak? Sebelum sama ibu kamu yang selalu sama ibu kamu berangkat sekolahnya? Enggak, sama kawan. Sama kawan, satu kelas. Enggak, Beda kelas. Dia yang mau barengan sama kamu? Iya. Atau kamu yang maksa? enggak. Enggak. Terus kenapa sekarang enggak sama teman kamu lagi? Karena Sylvia lelet. Kamu lelet, wah luar biasa, udah temennya baik, nawarin, tapi kamunya lelet. Benar-benar berarti kamu ya nak ya, pintar Pak. Nah, itu sudah, kamu sudah punya keuntungan bahwa ada teman yang ngajak kamu barengan sekolah. Harusnya kamu tidak lelet ya nak ya, dipercepat. Nah, solusinya kalau misalkan kamu barengan sama teman kamu barengan harus lebih pagi. Kenapa lebih pagi Bu? Karena supaya pada saat teman kamu menjemput kamu di depan rumah sudah berada di depan rumah kamu dalam kondisi sudah siap, jadi tidak kesiangan sampai di sekolahnya. Atau kalau memang kamu mau tetap sama orang tua kamu, jadi tadi kamu harus bangun lebih pagi dan berangkat dari rumah lebih pagi. Jadi ngantar adik kamu lalu ngantar kamu, jadi tidak terlambat. Karena kamu yang rugi, pelajaran kamu tertinggal, lalu kamu dihukum. Enak nggak kira-kira itu? Enggak enak. Jadi itu dia masukan dari saya dan Bu Ade. Semoga kedepannya kamu bisa berubah, diusahakan untuk datang lagi ya, jangan sampai enggak. Harapan Bu Ade kamu berubah jadi manusia yang lebih baik, lebih disiplin ya, di rumah maupun di sekolah. Nah itu aja ya yang bisa Bu Ade sampaikan ya Bu. Semoga kedepannya Sylvia lebih baik. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Ini mau masuk mana nih? Mau kelas atau mau ini? Ke kantin dulu Bu. Oh, ke kantin dulu ya, silakan. Karena materi yang udah boleh diberikan minggu lalu itu kan tentang bullying. Minggu ini kita akan memperdalam lagi ilmu materi tentang bullying. Sekarang Ibu ada tanya, kalau semoga masih pada ingat ya apa yang dimaksud dengan bullying, terdiri dari 4, yaitu bullying verbal, bullying fisik, digital, sosial. Sekarang boleh tanya, adakah yang tahu tentang bullying verbal? Ya, apa itu? Bullying secara omongan. Contohnya, kalimatnya. Jelek banget kamu, jelek banget kamu. Oh iya, bagus. Nah itu, kenapa itu Danang tertidur itu? Danang? Oh, kenapa kamu tertidur? Aku begadang mau main game. Wah, itu main game. Mau jadi gamers ya? Iya. Ya, nanti pada saat jam istirahat, kamu silakan ke kantin, nanti setelah di kantin kamu beli di ruang BK ya? Iya Bu. Ya. Udah, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Danang. Udah istirahatnya? Udah Bu. Senang ya dengan teman-temannya? Senang. Apa masih ngantuk? Enggak. Sekarang boleh yakin dan tahu kenapa Danang boleh dipanggil ke ruangan Bu Ade. Iya, Karena tidur di kelas saat jam pelajaran. Nah, setelah Bu Ade tanya dengan teman-temannya tadi, kenapa sebelum pelajarannya Bu Ade, Danang sudah tidur di jam pelajarannya kuliah. Kenapa? Masih ngantuk juga? Ngantuk. Kenapa aku bisa ngantuk? Tadi malam begadang main game Main game sampai jam berapa? sampai jam 1. Iya, lama ya, mau jadi gamers ya? Iya. Oh, itu cita-citanya? Iya. Sama atlet. Oh, sama mau jadi atlet. Atlet kan harus sehat ya badannya ya, tapi kan harusnya nggak boleh begadang. Kalau misalkan games itu kan hanya hobi, Iya. ya. Setiap gue ada yakin setiap siswa yang lain juga kadang-kadang terkendala suka ngantuk. Cuman masih bagus kalau seandainya sudah ada pada saat pembelajaran dan ngantuk, cepat-cepat ke kamar
dibasuh mukanya, dibersihkan muka, cuci muka. Lebih baik lagi kalau misalnya wudhu, ya. Nah, terus yang Bu Ade ingin tanyakan kira-kira games itu lebih utama mana, belajar atau games? Belajar. Berarti Dana rugi ya di kelas tidur ya. Berarti Danang sadar kalau apa yang Danang lakukan tidur di kelas itu adalah salah, gitu. Iya. Sadar nggak? Sadar. Banyak ya kekurangannya ya kalau misalnya ketertinggalan dalam pembelajarannya. Iya. Terus kan di sebelum Bu Ade kan jam 4, terus di Guria itu jam sebelum Bu Ade jam 2 dan 3 itu tidur juga. Iya. Terus Bu Ade dikasih tahu sama teman-teman kelasnya kalau Guria sudah bosan atau Dana. Berarti Dana rugi kan, maksudnya tidak menerima pembelajaran yang dilakukan oleh Guria. Oleh karena itu harus dirubah pola tidurnya. Main game boleh untuk hiburan, tetapi tidak melupakan kalau besok pagi Dana harus berangkat sekolah dalam keadaan fresh, tidak ngantuk lagi, gitu ya. Begitu tidak? Iya. Kalau main game itu tiap hari? Enggak. Enggak, kadang-kadang, cuma lama gitu ya. Main game itu boleh kalau sekedar hiburan, tapi waktunya diatur, jangan terlalu malam. Ya Dananya, karena besoknya Dana harus berangkat sekolah. Terus di kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Ada. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Berarti Danang sadar dan Danang ketahui bahwa apa yang Danang lakukan adalah melanggar keyakinan Kelas. Jadi kalau misalnya kayak pembelajaran yang kemarin Danang tidur, berarti Danang tertinggal kan pembelajarannya. Iya. Nah, dikerjakan nggak tugas-tugas itu? Dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Sudah dikumpul? Belum. Kalau begitu, karena Danang tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas, tapi alhamdulillah Danang sudah mengerjakannya tetapi belum dikumpulkan, berarti Danang sudah tahu konsekuensi dari apa yang Danang lakukan ya. Iya. Nah, jadi solusi yang dapat Ibu berikan adalah Danang boleh tetap main game untuk menyalurkan hobi, tetapi Danang tidak boleh lupa bahwa besok Danang harus sekolah, jadi tidur itu tidak boleh lebih larut, harus lebih cepat tidurnya. Terus tugas-tugas yang tertinggal di pelajaran Bu Ria dan juga guru lain segera dikumpulkan. Nanti Bu Ade bantu untuk ngomong sama Bu Ria bahwa Danang akan susulan pembelajarannya, susulan tugas gitu ya. Jadi demikian Ibu hanya bisa memberikan solusi itu. Berharap ke depannya Danang bisa berubah. Dan jangan lupa tadi poinnya, kalau misalkan Danang ngantuk, apa yang Danang lakukan? Cuci muka atau wudhu. Cuci muka, lebih bagus lagi kalau wudhu ya. Jadi biar fresh, jadi nggak ngantuk lagi, seger matanya begitu ya. Jadi itu aja solusi dari Ibu. Semoga ke depannya Danang menjadi manusia yang lebih baik, siswa yang lebih baik, pembelajarannya juga meningkat ya. Oke ya. Silakan masuk kelas. Kebetulan ini masih istirahat. Kalau Danang mau ke kelas boleh, atau mau istirahat dulu boleh. Masih Bu? Ya, sama Danang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prasojo dari 11-2. Saya berterima kasih atas nasihatnya Bu Ade. Sekarang saya tercerahkan, saya tidak akan mengulangi tidur di kelas lagi karena itu perilaku buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Monika Sari dari kelas 12-2 dari muridnya Ibu Ade, dan saya juga dapat solusi dari Ibu Ade. Saya tidak akan mengulangi keterlambatan lagi, dan saya akan mengubah apa yang saya perbuat dan saya perilaku. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas Ibu Ade tanggapannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, demikian semoga video ini dapat menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.